الحمد لله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 nikmat yang utama sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Al-Munabbih, yaitu nikmat Islam, kesehatan dan kecukupan. Tanpa 3 nikmat tersebut kita akan sulit beramal. Semoga nikmat yang kita peroleh tadi semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga dan sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini yakni 7 kenyataan setelah Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim dari tafsir surat Al-Lail. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Berarti tanda suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, dan tanda suatu amalan tidak diterima atau amalan yang jelek adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Untuk bulan Ramadan, jika amalan di bulan Ramadan tersebut diterima, berarti setelah Ramadan diikuti dengan kebaikan. Tanda amalan tersebut tidak diterima adalah jika setelah Ramadan malah ada yang kejelekan atau amalan kebaikan malah jadi hilang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan di atas, kami akan menjelaskan suatu kenyataan. Kita akan temukan 7 kenyataan yang menunjukkan keadaan kebanyakan kaum muslimin setelah Ramadan. Kenyataan yang pertama, malas mengerjakan salat 5 waktu. Lebih-lebih lagi untuk salat subuh, karena ba'da Ramadan tidak lagi punya kebiasaan makan sahur. Padahal salat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan, karena tegaknya bangunan Islam dilihat dari apakah salat 5 waktu didirikan atau tidak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kalau salat tidak ada, hancurlah bangunan Islam. Sehingga kalau salat benar-benar diperhatikan, berarti tegaklah bangunan Islam. Terkhusus lagi salat subuh.
jika dijaga dengan baik maka akan terselamatkan dari sifat kemunafikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqala 'ala al-munafiqina min salatil fajr wal 'isya, walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang yang munafik selain dari salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan solat subuh dan isya atau solat keduanya, maka mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kenyataan yang kedua, masjid mulai sepi, bahkan tidak sedikit yang tidak ada dikumandangkan azan. Kemudian parahnya lagi setelah Ramadan, ada masjid yang hanya menjadi sarang kotoran hewan, cicak dan lain sebagainya. Perhatikanlah bahwa sholat berjamaah itu sangat ditekankan sekali bagi kaum pria. Yang buta saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruhnya berjamaah di masjid. Ceritanya, ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang untuk menuntunku ke masjid." Kemudian pria ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi keringanan untuk sholat di rumah. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dia keringanan, namun tatkala dia hendak berpaling, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya lantas berkata, "Hal tasma'un nidaa bis shalah? Apakah engkau mendengar azan ketika salat?" Laki-laki buta tersebut menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ajib." Penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah laki-laki yang buta saja tetap diwajibkan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita dalam keadaan sehat badan dan penglihatan pun masih normal? Maka perlu kita untuk merenungkan untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian kenyataan yang ketiga, sholat malam sudah enggan. Padahal di bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang gemar sholat tarawih. Harusnya setelah Ramadan menjadi orang yang semangat terus menjaga sholat malam atau giat melakukan sholat tahajud atau sholat malam setelah bangun tidur. Coba perhatikan, ada orang yang tidurnya sampai subuh itu tiba, ia tidak bangun untuk sholat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya ketika itu dengan mengatakan, "Dzalika syaitanu bala fi udunaihi." Demikianlah syaitan telah mengencingi kedua telinganya. An-Nasa'i, Ibnu Majah, Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib mengatakan bahwa hadis ini sahih. Untungnya syaitan adalah makhluk gaib yang kencingnya pun tidak bisa kita lihat. Bayangkan jika kencing setan itu diwujudkan seperti kencing anak-anak kita. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mencela pula orang yang dahulu rajin salat malam namun sekarang ia meninggalkannya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul laila fa baraka fi qiyamil lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kenyataan yang keempat, puasa sunnah sudah tidak mau dikerjakan karena merasa cukup dengan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Padahal puasa Ramadan perlu disempurnakan dengan puasa sunnah. Biar kekurangan yang ada pada puasa wajib bisa ditutupi dengan puasa sunnah. Salah satu puasa yang bisa dilakukan adalah puasa Syawal sebanyak 6 hari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa ini bisa dilakukan di awal, pertengahan atau akhir. Puasa ini bisa pula dilakukan berturut-turut atau tidak. Yang penting 6 hari tersebut dikerjakan di bulan Syawal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kenyataan yang kelima, Al-Quran ditinggalkan dengan tidak dibaca, tidak dihafalkan atau tidak direnungkan dan digali maknanya. Sebagaimana perkataan Nabi yang ada dalam Al-Quran,
wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Quran surah Al-Furqan ayat 30. Ibnu Katsir menyatakan bahwa di antara makna ayat di atas adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dalam Zad Al-Masir karya Ibnu Jauzi, di antara pendapat Ibnu Al-Abbas dan Al-Maqatil tentang ayat di atas, bahwa Al-Quran tidak diperhatikan dan tidak diimani lagi. Kemudian kenyataan yang keenam, lisan, mata, dan pendengaran sulit dijaga. Kemudian kenyataan yang ketujuh, maksiat kembali berulang selepas Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 36. Kata Ibnu Katsir, kesemuanya akan ditanya. Lalu ditanya pula apa yang dilakukan oleh pendengaran, penglihatan dan hati tersebut. Semoga 7 kenyataan yang disebutkan tersebut dapat kita hindari. Jangan sampai amalan baik Ramadan malah diikuti dengan maksiat setelah itu. Harusnya setiap amal baik diikuti dengan amal baik setelah itu. Akhirnya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal saleh selepas Ramadan. Semoga kita terhindar dari kenyataan jelek sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah dan lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di dalam setiap hari Jumat memperbanyak salawat, karena siapa yang bersalawat sekali maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.